Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Jadi gini guys, berada dalam hubungan dengan orang yang tepat itu bisa jadi berkah, tapi kalau salah pilih bisa jadi bencana. Dan jujur aja guys, banyak orang di luar sana yang sekarang lagi kena kutukan ini kayak apes aja gitu hubungannya. Tapi bukan karena orang baik itu nggak ada ya. Jangan salah paham. Gue percaya banget kalau di luar sana masih banyak banget orang baik yang bisa diajak bareng. Tapi kenyataannya, banyak yang malah terjebak dalam hubungan sama seseorang yang sebenarnya nggak cocok buat mereka. Dan yang lebih parah, banyak orang, terutama yang udah bener-bener investasi perasaan dan usaha, susah banget buat melepas hubungan yang udah nggak sehat. Gue nggak ngomongin soal mereka yang cuma main-main, atau sekadar bersenang-senang ya. Ini lebih ke mereka yang beneran merasa jatuh cinta, udah ngelakuin banyak hal buat pasangannya. Dan akhirnya, malah keterikatan secara nggak sehat. Dan karena itulah, banyak yang jadi nggak sadar kalau sebenarnya udah ada tanda-tanda jelas kalau hubungan ini harus diakhiri. Sebelum gue bahas tanda-tandanya, gue pengen cerita dikit. Kadang gue baca komentar di channel ini dari orang-orang yang curhat kayak, "Pikong, pasangan gue nggak respect sama gue, dia nggak peduli." Tapi ujung-ujungnya mereka nanya, "Gimana caranya gue bisa balikin dia?" Dan gue langsung mikir, "Hah? Seriusan? Maksudnya gimana?" Gini loh, kamu barusan nyebutin semua hal buruk yang dia lakuin, tapi yang kamu pikirin malah gimana caranya biar dia tetap ada di hidup kamu. Bukannya mikir, gimana caranya hubungan ini bisa jadi lebih baik. Tapi ya, gua nggak ngejudge. Banyak banget kok orang yang punya masalah yang belum terselesaikan dalam dirinya, yang akhirnya bikin mereka susah buat move on dari hubungan yang sebenarnya udah nggak sehat. Nah, sekarang kita bahas tanda-tanda jelasnya. Let's break it down guys. Yang pertama dan yang paling penting, kalau seseorang lebih banyak nguras energi dibanding ngasih semangat, itu udah tanda bahaya. Mau percaya atau enggak, gue tetap bakal pakai contoh ini. Dalam banyak ajaran, pasangan itu diciptakan buat jadi pendamping, buat saling support dalam hidup. Bukan berarti jadi asisten pribadi yang harus nurut dan ngurusin semuanya, bukan. Tapi, kehadirannya harus bisa bikin hidup lebih baik, kasih energi positif, dan bikin semangat buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, kalau yang ada malah sebaliknya, hidup rasanya makin berat, energi mental kesedot habis, atau malah bikin stres dan frustrasi terus-menerus, itu udah jadi masalah besar. Dan kalaupun ada yang bilang, tapi masalahnya bukan dia, gue aja yang belum bisa handle semuanya dengan baik. Oke, itu bisa jadi. Tapi kalau sumber stresnya tetap datang dari hubungan itu sendiri, saatnya buat tanya ke diri sendiri. Ini sebenarnya masalah gue yang harus gue perbaiki, atau memang hubungan ini yang nggak sehat? Kalau memang ada yang perlu diberesin dalam diri sendiri, silakan, lakukan. Tapi jangan sampai itu jadi alasan buat nutup mata dari kenyataan. Kalau hubungan ini sebenarnya lebih banyak nguras daripada nambah nilai dalam hidup. Banyak banget orang yang berpikir kalau perannya sebagai pelindung atau penyokong, itu berarti harus ngasih segalanya tanpa minta balik apapun. Gua nggak ada masalah dengan konsep seseorang yang pengen ngebantu pasangannya secara finansial atau dalam hal lain. Dan gue paham kalau beberapa orang menganggap itu bagian dari tanggung jawab. Tapi tetap aja, itu bukan berarti pasangannya bisa santai-santai aja tanpa kasih kontribusi balik. Setiap hubungan itu harus ada timbal baliknya. Bahkan hal yang paling sederhana pun bisa jadi hal besar. Contohnya, kalau lagi capek, stres, atau overwhelmed, pasangan yang baik tahu gimana caranya nenangin, bikin nyaman, dan kasih rasa damai. Dan jujur aja, itu hal yang enggak semua orang bisa lakukan. Kalau ada seseorang yang bisa jadi tempat pulang yang tenang di tengah hidup yang penuh tekanan, itu sesuatu yang berharga banget. Tapi banyak banget yang enggak sadar, mereka udah ngasih segalanya tanpa dapat apa-apa balik. Dan kesalahan yang sering terjadi, banyak orang yang berpikir kalau mereka harus ngasih lebih banyak lagi, biar pasangannya makin sayang atau makin menghargai. Padahal, kalau sejak awal apa yang dikasih nggak dihargai, mau dikasih lebih pun nggak akan ada bedanya. Jadi coba ambil langkah mundur dan tanya ke diri sendiri. Gue udah ngelakuin bagian gue dengan baik, gue udah coba perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Dan kalau jawabannya iya, tapi pasangan tetap nggak ngasih nilai tambah dalam hidup gue, berarti ini waktunya buat pergi. Nah lanjut bre. Oke, tanda kedua yang jelas banget, kalau hubungan ini harus diakhiri, adalah ketika seseorang nggak mau atau nggak konsisten dalam menunjukkan kasih sayang. Kenapa ini penting? Jadi gini, gua nggak ngomongin soal seks ya, kita singkirin dulu soal itu. Gua lebih ngomongin hal-hal kayak pelukan, ciuman, sentuhan sederhana.
Hal-hal yang secara alami bakal dilakukan sama seseorang kalau mereka benar-benar sayang. Faktanya, banyak orang yang justru lebih butuh kasih sayang dibanding hal lain dalam hubungan. Jadi kalau seseorang nggak mau atau nggak bisa kasih itu secara konsisten, itu tanda bahaya besar. Tapi sebelum buru-buru ambil keputusan, ada baiknya masalah ini diomongin dulu. Kadang, seseorang nggak sadar kalau pasangannya butuh lebih banyak perhatian dalam hal ini. Jadi pertama-tama, coba komunikasikan dulu. Tapi kalau setelah diomongin dan tetap nggak ada perubahan, ini bisa jadi tanda kalau mereka memang nggak tertarik atau bahkan ada alasan lain di baliknya. Kalau sejak awal seseorang udah nggak tertarik, ya jangan berharap mereka bakal tiba-tiba berubah. Tapi, ada juga kasus di mana ketertarikan awalnya ada, tapi berkurang seiring waktu. Misalnya, karena ada konflik atau perasaan kecewa yang bikin pasangan jadi nggak nyaman buat bersikap mesra lagi. Selain karena ketertarikan yang kurang, kadang masalah ini juga bisa muncul karena trauma masa lalu. Ada yang bilang, gua nggak punya trauma, cuma memang dari kecil nggak terbiasa dengan kasih sayang. Tapi menurut gua, itu tetap bisa dianggap sebagai pengalaman yang memengaruhi cara mereka membangun hubungan sekarang. Bisa juga karena pengalaman buruk yang lebih berat, misalnya pernah mengalami pelecehan atau hal lain yang bikin mereka sulit untuk menunjukkan kasih sayang. Masalahnya, trauma atau pengalaman buruk bukan alasan buat terus-terusan membiarkan hubungan berjalan tanpa kehangatan. Ini harus diatasi. Pertanyaannya sekarang, apakah seseorang bisa bahagia kalau kondisi ini nggak berubah? Kalau jawabannya enggak, ya harus ada tindakan. Harus ada usaha dari kedua belah pihak buat cari solusi, dan kalau pasangan nggak mau berubah atau mencari bantuan, ya hubungan ini nggak akan sehat buat keduanya. Karena kalau seseorang nggak dapat kasih sayang yang mereka butuhkan, itu bisa bikin mereka jadi lebih gampang stres, gampang emosi, bahkan bisa bikin hubungan makin hambar. Nggak selalu soal selingkuh, tapi lebih ke arah kehilangan koneksi emosional, yang bikin hubungan akhirnya hancur juga. Jadi nggak usah maksa bertahan kalau dari awal tanda-tandanya udah jelas. Kalau nggak bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, lebih baik cari jalan keluar sebelum makin berlarut-larut. Oke, lanjut ya. Oke, tanda besar lainnya kalau hubungan ini harus diakhiri adalah ketika pasangan sering banget nggak menghargai kita. Bukan cuma sekali dua kali, tapi terus-menerus. Masalahnya, banyak orang yang kelihatan tegas di berbagai aspek hidupnya, tapi begitu sama pasangan, jadi jauh lebih lembut. Kadang, kelembutan ini malah bikin mereka ngasih celah buat pasangan melewati batas yang seharusnya nggak boleh dilewati. Nah, kalau seseorang udah mulai nggak respek sama kita, dan kita biarin, percaya deh, itu bakal kejadian lagi. Nggak ada untungnya membiarkan hal ini terus berlanjut, atau cari-cari alasan buat ngebelain perilaku mereka. Justru, kalau kita bisa tegas dan ngasih batasan yang jelas, itu bisa bikin pasangan lebih menghargai kita. Tapi tegas di sini bukan berarti kasar atau main fisik ya. Nggak perlu balas dengan cara yang sama. Cukup tunjukin dengan cara yang tegas tapi tetap respek bahwa perilaku seperti itu nggak bisa diterima. Kalau masih terulang lagi, ya udah, selesai aja. Bisa juga ditambahin, gue sayang sama kamu, tapi gue nggak bisa nerima ini. Jadi mereka ngerti kalau ada batasan yang nggak boleh dilewati. Kalau kita pengen punya hubungan yang sehat, kita juga perlu cari tahu kenapa seseorang bisa ngerasa oke-oke aja buat bersikap nggak respect. Mungkin mereka nganggep ini hal biasa, karena kebiasaan dari keluarga atau lingkungan mereka. Tapi kalau mereka nganggep ini bukan masalah, gimana mau berubah? Nggak ada yang bisa diperbaiki kalau seseorang nggak ngerasa ada yang salah. Di titik ini, pilihan kita cuma dua. Menerima dan menjalani hubungan dengan rasa nggak nyaman. Atau tegas bilang, gua nggak bisa terus kayak gini. Kalau pasangan kita bisa mengakui kesalahannya dan mau berubah, oke, kita bisa coba perbaiki bareng. Tapi kalau mereka tetap bersikeras nggak ada yang salah, ya udah, nggak usah dipaksain. Terus, ini yang penting banget, jujur sama diri sendiri. Jangan cuma fokus ke kesalahan pasangan, tapi juga tanya ke diri sendiri, gue udah berusaha jadi pasangan yang baik belum? Kadang, kita sendiri juga ikut andil dalam lingkungan yang nggak sehat di hubungan ini. Gue pernah ketemu seseorang yang curhat kalau dia sendiri dulu juga suka bersikap toksik, tapi sekarang pengen berubah. Itu langkah yang bagus banget, karena dia sadar dan mau berusaha. Hubungan yang sehat butuh dua orang yang sama-sama mau bertumbuh. Jadi intinya, kita harus sadar apakah hubungan ini masih layak dipertahankan atau enggak. Jujur sama diri sendiri, kenapa gue masih bertahan? Emang beneran sayang atau cuma takut kehilangan seseorang yang udah jadi bagian dari hidup gue? Kadang kita bertahan bukan karena cinta,
tapi karena merasa nyaman dengan hal-hal yang pasangan kita kasih. Meskipun dia sendiri bikin hidup kita lebih ribet. Tapi percaya deh, bertahan dalam hubungan yang toksik cuma bakal bikin hidup makin susah. Banyak orang yang merasa hancur saat putus, tapi nggak sadar kalau itu justru hal terbaik yang bisa terjadi buat mereka. Kadang, kita nggak kehilangan seseorang, tapi justru dibebaskan dari hubungan yang enggak sehat. Yang penting, kita harus bisa sadar sendiri kapan saatnya pergi, tanpa harus nunggu pasangan yang mutusin duluan. Dan satu hal lagi, kalau kamu tipe orang yang beriman, jangan lupa buat sering-sering berdoa. Kadang, kita nggak bisa lihat dengan jelas karena udah terlalu terbawa emosi atau keinginan pribadi. Tapi kalau kita bisa lebih mendekatkan diri ke Tuhan, kita bisa dapat pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang terbaik buat hidup kita. Intinya, kalau hubungan udah penuh dengan ketidakhormatan, ketidakpedulian, dan terus-menerus bikin capek mental, itu tanda jelas buat pergi. Jangan bertahan cuman karena takut kehilangan atau nyaman dengan hal-hal kecil yang pasangan kasih, padahal keseluruhan hubungan lebih banyak nguras energi. Kita harus jujur sama diri sendiri, berani menetapkan batasan, dan kalau pasangan nggak bisa berubah, atau malah nggak ngelihat ada yang salah, ya udah, waktunya lanjut. Kadang, putus itu bukan kehilangan, tapi justru pembebasan dari sesuatu yang nggak sehat. Yang penting, selalu sadar akan nilai diri sendiri, dan jangan takut buat memilih kebahagiaan yang lebih baik. Oke, segitu dulu buat video kali ini guys. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.